Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan antara ilmu fonologi dengan cabang ilmu lainnya. Jadi apa saja cabang ilmu yang berkaitan dengan fonologi? Yang pertama adalah fonologi morfologi. Yaitu fonologi yang berkaitan dengan perubahan bunyi dalam kata. Misalnya, kata me bertemu dengan kata peluk. Itu bunyinya akan menjadi men. Jadi memeluk. Nah, mem ya. Hal ini karena kenapa terjadi proses peluruhan bunyi ketika imbuhan bertemu dengan huruf-huruf seperti P, T, K, dan S. Misalnya tadi, me ditambah peluk jadi memeluk, me ditambah pukul menjadi memukul, me ditambah sentuh menjadi menyentuh, me ditambah tolak menjadi menolak. Nah, itu yang disebut dengan fonologi morfologi. Nah, yang kedua adalah kaitannya fonologi dengan sintaksis. Sintaksis ini susunan kalimat ya, kalimat bukan kata lagi, ini kalimat. Nah, kalimat bertemu dengan fonologi ini akan menyebabkan yang namanya jeda. Ini ada unsur fonemik non segmental ya. Kan di fonemik segmental tadi unsurnya ada intonasi, kemudian panjang pendek ya, tinggi rendah, dan jeda. Misalnya pada contoh kalimat antara pertanyaan dan pernyataan. Contoh kalimatnya, saya meninggalkannya. Pernyataan. Kalau bentuknya pertanyaan, maka nadanya akan begini. Saya meninggalkannya. Nah, itu yang disebut dengan kaitan antara fonologi dengan sintaksis. Nah, selain contoh tadi seperti kata aku meninggalkannya dengan aku meninggalkannya, itu ada tekanan ya di kata meninggalkannya, seperti tanda tanya, itu ada kalimat pertanyaan. Kalau misalnya ingin lebih menekankan pada si pelaku, contoh adik bermain bola, ditekan kata adiknya. Siapa itu adik? Subjek yang bermain bola. Nah, itu adalah kaitan antara fonologi dengan sintaksis. Lalu yang berikutnya adalah fonologi dengan semantik. Ini membahas tentang kesamaan bunyi tapi maknanya beda. Contohnya seperti kata bisa. Bisa ini memiliki dua makna. Nah, kalau sudah membahas makna ini masuknya apa? Fonemik, betul. Jadi bisa itu bisa bermakna mampu untuk melakukan sesuatu misalnya. Seperti, kamu bisa tidak memperbaiki laptop ini? Oh bisa, tentu saja saya bisa. Atau bisa, yang dimaksud ada bisa racun dari ular. Nah, itu kaitan dari ilmu fonologi dengan ilmu semantik. Selanjutnya lagi, kita akan terus ya sampai ke belakang nih pembahasannya, adalah ilmu sosiologi. Jadi, fonologi juga berkaitan dengan sosiologi, berkaitan dengan masyarakat, di mana fonologi ini mengkaji tentang variasi bahasa atau dialek bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat. Berikutnya lagi, dua yang terakhir ya, adalah kaitan antara ilmu fonologi dengan ilmu psikologi linguistik. Nah, jadi ilmu ini saling berkaitan karena mempelajari tentang bagaimana sebuah bahasa diperoleh, pemerolehan bahasa tentu, dan juga dengan pembelajaran bahasa. Serta yang terakhir adalah keterkaitan antara ilmu fonologi dengan cabang ilmu kriminologi. Ini mempelajari tentang bagaimana bahasa atau bunyi gaya bahasa seseorang yang bersalah itu bisa kita analisis ya, bisa kita tebak untuk keperluan hukuman atau hukuman forensik. Nah, itu yang dinamakan dengan hubungan antara ilmu kriminologi dengan fonologi. Jadi sekian dari saya, cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk yang menontonnya. Saya undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga penyusunan kalimat yang dirasa kurang pantas atau kurang memadai.
saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.